Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, terima kasih Ibu ya. Hai, halo. Iya, terima kasih Ibu ya telah menyempatkan hadir di acara ini, telah ikut ikut belajar ya Bu ya untuk kita pembahasan di modul 4 sesi 12 di langkah 4 ini ya Bu ya. Artinya sebelum saya melanjutkan, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi saya menyampaikan di sini bahwa kita tetap menjaga keadaan, apalagi kita pada saat ini masih mencegah agar wabah COVID-19 ini tidak tertular kepada kita. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah sesuai dengan protokol pemerintah ya Bu ya. Protokol COVID seperti itu ya Bu ya. Oke, kita akan lanjutkan di modul 4 sesi 12 langkah 4 ini Bu, tentang cara mencegah penelantaran terhadap anak. Apa itu penelantaran anak Bu? Iya, saya kasih tunjuk Ibu ya. Coba Ibu Desi, apa itu penelantaran Ibu Desi? Iya Ibu, benar sekali Ibu. Coba Ibu Desi, tolong siapa yang mau tunjukin teman-temannya, siapa ya? Ibu Desi, silakan Ibu Desi. Ya Ibu Yani boleh, silakan. Ibu Yani, apa itu cara mencegah penelantaran Bu? Iya Ibu-ibu, semuanya jawabannya luar biasa. Mari kita tepuk salut dulu untuk Ibu-ibu, Ibu Desi dengan Ibu Yani di sini telah beranikan diri untuk menjawab apa saya perintahkan Ibu ya. Kasih tepuk salut buat Ibu Desi dan Ibu Yani. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih ya Ibu-ibu ya. Jadi kita di sini akan melanjutkan di langkah 4 ini, cara mencegah penelantaran terhadap anak. Artinya kalau kita ingin tahu cara mencegah, kita harus tahu akibat penelantaran dulu Ibu-ibu ya, seperti itu. Jadi di sini kita lihat Ibu-ibu. Ya, kalau misalkan Ibu bawa buku pintar, Ibu cari di sesi 12 Ecil 04. Ibu boleh lihat di sana, atau misalkan ibu-ibu yang belum bawa atau lupa bawa, Ibu perhatikan di depan ya Bu ya. Karena di sini semuanya ada penjelasannya Bu ya. Jadi kita ingin tahu cara mencegah penelantaran, kita harus tahu dulu akibat penelantaran itu seperti apa. Jadi akibat penelantaran itu Bu, karena putus sekolah, terus kurang gizi, celaka, luka sakit, terus digigit binatang, terus sering digigit binatang seperti kalajengking, kecoa, ular, anjing, masih banyak lainnya Bu ya. Terus sering ketakutan dan tetap tidak berani. Terus kemampuan berbahasanya rendah Bu. Terus anak merasa tidak aman, terus susah bergaul, dan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Inilah akibat penelantaran Bu. Kalau kita tahu akibat, kita tahu cara mencegah penelantaran tersebut. Bisa dipahami Ibu? Halo? Iya. Hai. Iya, terima kasih Ibu ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini Ibu ya. Karena saya ini bukan menggurui Ibu, mungkin Ibu yang lebih paham tentang sudah punya pengalaman, tapi kita sama-sama belajar di sini Ibu-ibu ya. Terus kita di sini cara mencegah penelantaran tersebut apa Pak? Ini Bu, kita perhatikan ini. Cara mencegah penelantaran yaitu
Nomor satu, memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Artinya ibu harus memenuhi kebutuhan anak. Ibu-ibu, pangan, papan, sandang, dan kasih sayang yang lebih utamakan. Seperti itu Bu ya. Paham? Iya, paham. Terus meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Ibu, apa itu meluangkan waktu? Iya, artinya ibu harus meluangkan waktu kepada anak, berkomunikasi terhadap anak. Ibu meluangkan waktu seperti bermain, mengajak anak bermain, mengajak anak mancing. Cuman harus dengan keadaan yang aman dan nyaman seperti itu Bu ya. Terus berbagi tugas dalam mengasuh anak. Artinya ibu dan ayah pintar-pintar berbagi tugas mengasuh anak supaya tidak terjadi penelantaran. Kalau misalkan ibu lagi aktivitasnya sibuk, terus ayahnya bisa menggantikan sementara waktu. Seperti itu Bu ya. Paham? Iya. Terus mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ibu menjalin komunikasi dengan anak. Ibu memberi contoh, oh ini jangan dilakukan nak, contohnya seperti ini, terus ini kita harus lakukan nak. Jadi kita memberi contoh yang baik kepada anak yang harus kita lakukan seperti ini Ibu ya. Jadi artinya komunikasi antara ibu dengan anak harus lebih dipererat. Tidak cuma ibu saja, bapaknya juga, neneknya juga, dan yang bisa yang diberi kepercayaan untuk kepercayaan terhadap anak tersebut ya Bu ya. Terus memperhatikan pergaulan anak. Ibu-ibu sering memperhatikan anak enggak di rumah? Iya, sebagian memperhatikan Ibu. Artinya kita harus memperhatikan pergaulan anak. Jangan sampai kita tidak tahu kondisi dan keadaan anak. Bergaul pada siapa, dengan siapa, apa sih yang dilakukannya, berbahaya enggak, seperti itu Bu ya. Jadi kita harus tahu kondisi dan keadaan anak seperti itu Bu ya. Terus memperhatikan perkembangan anak. Memperhatikan perkembangan anak di sini, ibu-ibu kalau anak-anak ibu sering pulang dari sekolah, ibu sering nggak bertanya kepada anak, bagaimana sih perkembangannya belajar di sekolah? Ibu-ibu menanyakan pada anak, kamu dapat berapa di sekolah, seperti itu Bu ya. Terus ibu mempunyai komunikasi juga dengan guru, tanyakan dengan gurunya, ibu anak saya seperti apa di sekolah, nakal enggak, seperti itu Bu. Artinya ibu tahu perkembangan anaknya. Terus beri anak itu suatu pelajaran juga Ibu ya, pelajaran memahami apa lingkungan, masalah binatang ini, seperti itu Bu. Artinya ibu memberi perkembangan juga terhadap anak di situ ya Bu ya. Terus menitip anak keluarga dan ke kerabat yang dapat dipercaya pada orang tua pada saat orang tua tidak berada di rumah. Artinya ibu kalau menitipkan dengan kerabat dan keluarga, ibu harus mempunyai rasa percaya dengan apa yang kita titipkan ibu-ibu. Jadi jangan sampai kita salah menitip dengan kerabat dan keluarga terdekat. Seperti itu Bu ya. Bisa dipahami Ibu ya? Iya, terima kasih Ibu ya. Terus menitip anak di tempat penitipan anak. Ibu boleh juga menitipkan di penitipan anak. Cuma ibu harus tahu juga kondisi, walau kita menitip Bu, tapi kita juga tetap mengetahui kondisi dan keadaan anak. Seperti jangan sampai penitipan itu sepenuhnya dipercaya oleh mereka Bu, karena kita tidak tahu ya Bu ya. Yang namanya penitipan Ibu ya, penitipan anak seperti itu. Terus mengkonsultasi masalah keluarga dengan aparat setempat atau menyediakan layanan misalnya guru ngaji dan bidan. Terus mengkonsultasi masalah keluarga dengan aparat setempat Bu. Artinya seperti ini Bu, kalau misalkan
Ibu jangan lupa untuk memberi mengetahui, maksudnya berkonsultasi dengan guru ngaji, dengan bidan tentang kondisi anak ini ya Bu ya, seperti itu. Terus bawa anak ke tempat kerja, bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas yang aman. Artinya seperti ini Bu, kalau misalkan ada fasilitas yang aman untuk anak, Ibu boleh membawa anak di lingkungan tempat pekerjaan seperti itu. Tapi di daerah kita ini terbiasa biasanya ibu-ibu ini petani semua ya Bu ya. Ya ada juga yang pedagang kecil-kecilan ya Bu ya. Ada juga ibu rumah tangga. Artinya seperti ini Bu, kalau kita bertani, artinya kita harus masuk ke hutan Bu. Ke hutan itu tingkat rasa amannya kurang Bu. Yang namanya hutan Bu, pasti ada binatang seperti ini Bu, binatang, ular, anjing. Artinya tingkat keamanannya kurang Bu. Jadi kita kalau misalnya kerja, jangan bawa anak Bu. Ya oke lah, tidak ada kalajengking, ular, dan anjing, tapi nyamuk. Dari nyamuk saja itu sudah berakibatkan anak menjadi sakit Bu. Anak akan menjadi sakit karena gigitan nyamuk seperti itu Bu ya. Jadi kalau misalkan fasilitasnya tidak aman di tempat kerja kita tidak boleh bawa anak. Tapi kalau jika itu aman, silakan ibu-ibu sah-sah saja bawa anaknya ke tempat kerja. Terus yang terakhir, konsultasi dengan pendamping PKH untuk membantu mencari solusi dan lain. Artinya ibu boleh konsultasi dengan kami, ibu boleh konsultasi dengan pihak yang lebih berpengalaman, ibu boleh konsultasi dengan siapapun. Yang penting ibu mencari informasi agar kita mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Oke Ibu, bisa dipahami? Iya, terima kasih Ibu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan di materi ini, di materi langkah 4 ini. Sebelumnya kita akan melanjutkan, selanjutnya kita akan melanjutkan di langkah kelima yang akan dibawa oleh rekan saya. Jadi sebelum kita melanjutkan, tampaknya ibu-ibu ini masih kurang semangat ya Bu ya. Kita tepuk mantul dulu ya Bu ya, bareng-bareng Ibu ya. Oke siap, biar semangat Bu, karena ini sedikit lagi Bu ya. Tepuk mantul, 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 mantul. Mantap betul. Terima kasih Ibu-ibu ya. Hari ini semoga apa yang saya jelaskan di sini, apa yang saya jelas di sini, artinya apa yang saya jelas di sini, Ibu-ibu bisa dipahami, bisa diterapkan di rumah. Semoga bermanfaat bagi Ibu, karena kami ini kita sama-sama belajar Bu ya. Artinya semoga ini bermanfaat. Ini juga bermanfaat bagi kami juga. Mungkin ini saja untuk di materi langkah 4 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.